Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melalui Majelis Tablik gelar kajian Sang Pencerah setiap Ahad keempat. Kajian ini menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat dengan tema kesalehan digital, membangun ukhuwah dan dakwah melalui media sosial. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya melalui Majelis Tablik PDM Kota Surabaya secara rutin gelar kajian Sang Pencerah pada Ahad keempat setiap bulannya. Kali ini bertempat di kawasan PCM Semampir Jalan Buluk Sari, Kota Surabaya yang berdekatan dengan SD Muhammadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Bertema kesalehan digital, membangun ukhuwah dan dakwah melalui media sosial. PDM Kota Surabaya menghadirkan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat. Kehadiran Dadang Kahmat sebagai pembicara kali ini mengundang antusiasme warga Muhammadiyah Kota Surabaya untuk memadati area Buluk Sari PCM Semampir. Dan tentunya tidak hanya warga Kota Surabaya saja yang dapat mengikuti kajian Sang Pencerah, tapi seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah di seluruh dunia. Lantaran kajian ini disiarkan langsung melalui siaran TV-mu. Dadang Kahmat mengapresiasi kajian Sang Pencerah ini yang telah berkemajuan dan diminati warga Muhammadiyah Kota Surabaya. Saya kira alhamdulillah saya bisa menghadiri acara pagi ini, ya, acara pengajian pencerah dari PDM Kota Surabaya. Saya kira ini satu bentuk pengajian yang sangat bagus karena sifatnya rutin sebulan sekali di minggu keempat. Penceramahnya pun berganti dan ini merupakan satu kegiatan yang positif. Memang begitulah yang namanya PDM, PCM, PRM itu core bisnisnya adalah pengajian. Di samping rapat dan juga menyelenggarakan kursus-kursus Baitul Arqam maupun pengkaderan yang lain. Oleh karena itu menurut saya sangat bagus. Tadi juga saya lihat jemaahnya banyak sekali. Ini merupakan satu bentuk antusias masyarakat untuk menghadiri pengajian yang diselenggarakan oleh PDM. Kalau saya dengar tadi laporan-laporan dari PDM, PCM sangat luar biasa. Memang PDM Surabaya khususnya PWM Jawa Timur khususnya merupakan satu wilayah yang sangat aktif, ya. Juga PDM-nya PDM yang aktif, sehingga mereka itu kadang-kadang susah memberikan laporan karena laporan sangat banyak. Mungkin oleh karena itu saya salut dan juga memberi penghargaan pada semua warga Muhammadiyah Jawa Timur yang bergerak secara ikhlas dan ihsan. Ihsan itu ialah membuat sesuatu pekerjaan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, dan sehingga sekarang muncul bukti-bukti berbentuk amal usaha, apakah itu universitas, sekolah, maupun rumah sakit, menjadi berkualitas unggul semuanya. Sedangkan Wakil Ketua PDM Kota Surabaya Suhadi M. Sahli menyampaikan kajian rutin ini merupakan program bulanan untuk menjalin silaturahmi di antara pimpinan, warga maupun simpatisan Muhammadiyah Kota Surabaya. Ini pertama merupakan wadah silaturahim para pimpinan dan warga besar Muhammadiyah Surabaya, juga ajang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan warga Muhammadiyah Surabaya. Dan hari ini mengundang pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Profesor Dadang Kahmat MSI. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi tentang yaitu MPD atau yang berkaitan dengan digital, ya, yaitu dakwah lewat digital di masa milenium ini sangat penting sekali karena dakwah-dakwah masa lalu kan yaitu masih tradisional, paling-paling ceramah di mimbar dan ceramah di panggung, kemudian mungkin hanya kajian-kajian. Nah, sekarang ini tidak cukup dengan itu, tapi harus mengisi yaitu ceramah di konten medsos. Karena kalau di mimbar paling ratusan, ribuan. Tapi kalau di medsos ini bisa ribuan, jutaan yang akan mendapatkan informasi dari dakwah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.
Sementara itu, Ketua PCM Semampir Marioto bersyukur telah sukses menjadi tuan rumah kajian Sang Pencerah dan berharap PCM Semampir semakin dikenal masyarakat kota Surabaya. Alhamdulillah, saya sangat senang lah, bahagia karena saya khususnya PCM Semampir diberi kepercayaan untuk melaksanakan pengajian pencerah. Alhamdulillah dengan adanya seperti itu dan diliput oleh TV-mu, kita bisa, orang-orang bisa mengenal, oh Semampir itu kayak gitu lah, kan gitu. Ternyata Semampir yang di pojok, yang kecil, tapi begitu ya. Di antaranya yang sudah kita sampaikan, SDM 21 yang hebat, ya kan? SDM 19 yang ceria dan yang lain-lain. Alhamdulillah, harapannya dengan adanya turbannya Bapak PP ke sini, ini menambah pengertian orang yang katakanlah masih simpatisan, ya kan? Simpatisan jadi warga. Setelah warga, syukur-syukur jadi anggota dengan membuat KDM ya. Nah itu selanjutnya bisa jadi kader dan berkembang Muhammadiyah, terutama bil khusus Semampir ini bisa berkembang banyak. Itu harapan saya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar Muhammadiyah plus Taman Siswa Kota Mojokerto, Jawa Timur antusias mengikuti pelatihan menulis fiksi selain sebagai upaya pengembangan bakat minat siswa di bidang literasi dan menumbuhkan kecintaan terhadap buku. Kegiatan ini menjadi salah satu untuk meminimalisir anak-anak dari bermain gadget. Bertempat di Aula SD Muhammadiyah Plus Tamsis Kota Mojokerto, Jawa Timur, ratusan siswa-siswi tampak antusias mengikuti pelatihan menulis fiksi. Mengusung tema menulis fiksi meraih prestasi ini, siswa SD Muhammadiyah Plus Tamsis diajarkan cara menulis cerpen, puisi, pantun, hingga menghasilkan karya sebuah buku antologi. Pihak sekolah sengaja mengadakan pelatihan menulis fiksi ini sebagai upaya mengembangkan bakat minat siswa di bidang literasi, serta untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap buku. Tidak hanya itu, dengan adanya pelatihan menulis fiksi, ke depan siswa SD Muhammadiyah Plus Tamsis Kota Mojokerto semakin mahir dalam menulis dan mampu mengurangi kecintaan pada gawai. Di saat siswa tidak mood menulis, guru SD Muhammadiyah Plus Tamsis mempunyai cara unik, seperti melakukan pendekatan, memberikan hadiah coklat kepada anak-anak, agar mereka kembali semangat dan gemar menulis untuk menghasilkan sebuah buku. Penulisan ini tentu saja menjadi program utama kami, yaitu program literasi. Jadi memang ini sudah kedua kalinya kita melaksanakan pelatihan menulis. Kalau tahun sebelumnya itu khusus ke jurnalistikan, kalau saat ini pelatihan menulis fiksi, menulis puisi, menulis pantun dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya pelatihan ini, sekolah mengharapkan anak-anak bisa menulis karya, baik itu cerita, puisi, pantun, atau bahkan cerita bergambar seperti komik, itu bisa dijadikan dalam satu buku. Dan ini memang tujuan kami untuk meningkatkan literasi siswa. Selain menulis, kemudian public speaking, juga membaca buku. Harapannya tentunya anak-anak bisa semakin cinta terhadap buku, bisa semakin mahir dalam menulis, tidak fokus dengan gadget dan sebagainya. Tentunya itu yang menjadi harapan utama kami. Jadi mengalihkan kecintaan anak dari gadget ke buku. Nah, anak-anak moodnya sempat istilahnya ngambek, hilang konsentrasinya seperti itu. Nah, kami seperti ini kami lakukan pendekatan dulu, memberi reward, entah coklat, entah pensil yang unik agar siswa mau melanjutkan karyanya. Untuk menggali minat siswa agar lebih terarah dalam menulis, agar lebih termotivasi untuk menulisnya, sehingga dapat menghasilkan karya lebih banyak lagi, sehingga karya-karya tersebut bisa memotivasi siswa yang berikutnya untuk menulis karya lagi. Sementara itu, salah satu siswi kelas 4 mengaku senang mengikuti pelatihan menulis fiksi.
Ia berharap bekal menulis yang sudah dilakukan sejak kelas 1 itu mampu dijadikan sebuah buku. Iya, setelah mengikuti pelatihan ini saya merasa senang sekali. Hobi menulis sejak kapan, Kak? Hobi menulis saya sejak dari kelas 1. Seperti komik, seperti buku cerita, novel gitu. Menurut rencana, sesaat setelah adanya pelatihan menulis fiksi, pihak sekolah akan membuat karya berupa buku antologi. Pasalnya saat ini sudah ada 3 buku antologi karya siswa dan 4 buku karya Kepala SD Muhammadiyah Plus Tamsis. Muhammad Khalid memberitakan dari Kota Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, Rumah Sakit Umum As-Sakinah Medika Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada puluhan petugas kebersihan TPS 3R, Desa Kureksari, Kecamatan Waru. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan perhatian kepada pejuang kebersihan, sekaligus mengedukasi mereka agar senantiasa menjaga kebersihan di area tangan, kaki, karena hampir setiap hari memilih sampah. Teman-teman dari Rumah Sakit As-Sakinah, seperti apa kegiatan? Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Aumkes PCM Sepanjang RSU As-Sakinah Medika Sukodono di area TPS 3R Mekarsari di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemeriksaan kesehatan meliputi tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Sekitar 60 petugas kebersihan satu persatu dicek kesehatan dan mendapatkan obat secara gratis. Dari hasil pemeriksaan, banyak yang mengeluhkan penyakit gatal-gatal, otot kaki, dan tangan kaku akibat gerakan yang dilakukan secara terus-menerus saat mengelola sampah. Direktur RSU As-Sakinah Medika Sukodono Adi Chandra Komaruzzaman mengungkapkan di area TPS Kureksari termasuk kawasan padat penduduk, sehingga sampah yang ditimbulkan cukup banyak. Meski begitu, kawasan ini dinilai bersih karena kerja keras petugas kebersihan, sehingga petugas kebersihan layak mendapatkan apresiasi berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Ini tadi diselenggarakan dari teman-teman juga, alhamdulillah kita bisa kerjasama juga. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan perhatian khusus juga, perhatian kesehatan juga pada teman-teman yang pejuang kebersihan di lingkungan kita semuanya. Mengingat area Detasari itu termasuk area yang lumayan padat penduduk juga, dan sampahnya juga alhamdulillah terkelola dengan baik, yang membuat lingkungan juga makin bersih. Ya, kita sebagai apresiasi juga kepada teman-teman kebersihan, teman-teman yang membersihkan area Detasari itu memberikan edukasi kesehatan juga. Salah satunya efek samping dari penanganan sampah yang limbah rumah tangga, limbah yang terlalu asam dan lain-lain, itu harus kita edukasi gimana caranya biar area yang sering digunakan di tangan dan juga kakinya itu tidak terinfeksi lebih lanjut. Seperti itu. Pemeriksaannya apa aja? Pemeriksaannya kita lakukan ini ada tensi utama, asam urat, gula darah, dan juga kolesterol. Nah, ini di keempat ini kan biasanya paling dasar, pemeriksaan paling dasar ya, fungsinya untuk men-screening tadi. Yang paling penting yaitu menjaga kebersihannya, yaitu seperti menjaga APD-nya paling penting, seperti sarung tangan, seperti sepatu boot, karena kan exposure-nya terhadap sampah dan juga zat infeksinya itu lumayan tinggi terhadap teman-teman, jadi harus dibatasi dan juga diberikan pertahanan khusus. Dr. Adi Chandra Komaruzzaman mengimbau kepada petugas kebersihan agar selalu menjaga kebersihan, menggunakan APD atau masker saat memilah sampah, memperhatikan sarung tangan dan sepatu boot agar tidak terkena penyakit jamur atau infeksi lainnya. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dalam kesempatannya pasca mengisi kajian Sang Pencerah PDM Kota Surabaya, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat berkunjung ke studio TV Mujatim 1 yang terletak di SMK Muhammadiyah 1 Kapasan Kota Surabaya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat mengunjungi studio TV Mujatim 1 yang terletak di SMK Muhammadiyah 1 Kapasan Kota Surabaya. Kunjungan Dadang Kahmat ini dalam rangka meninjau progres dan perkembangan siaran di TV Mujatim 1.
Dengan didampingi PLT penanggung jawab TVMU Jatim 1 Musa Abdullah dan Kepala SMK Muhammadiyah 1 Surabaya Irfandi Ardiansyah, Dadang Kahmat yang menaungi Majelis Pustaka dan Informasi Digital Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat terkesan dengan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Dadang Kahmat mengungkapkan kekagumannya atas fasilitas yang tersedia dan berharap studio yang luar biasa ini menjadi role model bagi wilayah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sedang berada di studio TVMU 1 Jatim. Ini merupakan satu kesempatan saya untuk melihat, dan ternyata studio maupun TVMU 1 Jatim ini merupakan satu bentuk keseriusan mereka untuk bisa menjadi TVMU ini tontonan dari masyarakat Jawa Timur, khususnya di wilayah 1 Jawa Timur, yaitu Surabaya dan 9 lagi daerah atau PDM atau kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selamat, saya senang sekali, dan ini menjadikan harapan yang sangat optimis ke depan buat seluruh Jawa Timur akan bisa meliput televisi Muhammadiyah baik di Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3, Jatim 4, Jatim 6, nanti ke depan akan menjadikan semacam penguasaan berita tentang Muhammadiyah dan tentang perserikatan. Adanya siaran yang berkualitas TVMU Jatim 1 dari awal tahun 2025 hingga saat ini tak lepas dari dukungan penuh dari SMK Muhammadiyah 1 Kapasan. Dengan seluruh fasilitas dan juga sumber daya manusia yang mumpuni, perlahan namun pasti, produksi siaran TVMU Jatim 1 di sekolah ini menjadi keberkahan dan daya tarik tersendiri. Dadang Kahmat mengapresiasi kesungguhan dan inovasi yang dilakukan oleh sekolah ini dan berharap mampu mencetak kader yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Saya sangat kagum dan mengapresiasi SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ini ternyata memiliki 4 jurusan, diantaranya adalah jurusan tentang DKP, Desain Komunikasi Visual, DKV ya. Ini merupakan satu bentuk jurusan yang punya prospek yang bagus ke depan, karena digitalisasi itu akan tetap menjadi semacam perkembangan yang menakjubkan ke depan, bukan hanya WA maupun media sosial, tapi juga sampai ke bentuk-bentuk yang lebih unik lagi dengan teknologi tinggi di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua jurusan yang ada di SMK 1 Surabaya ini, termasuk perbankan syariah, terus akuntansi dan teknik komputer jaringan. Ya, dan komputer jaringan. Nah, semoga SMK 1 Surabaya ini terus maju, berkembang dan unggul, dan menjadikan anak didiknya berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terima kasih. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, seorang siswa SMK Pemuda Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Ikhwan Jauhar Nasrullah, meraih juara 3 Duta SMK Sidoarjo Jawa Timur tahun 2025. Ia berhasil menyisihkan 43 peserta di ajang Sidoarjo School Fest keempat yang digelar oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo. Ikhwan Jauhar Nasrullah, siswa kelas 10 Bisnis Digital SMK Pemuda Krian Sidoarjo Jawa Timur, berhasil mengharumkan nama amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, pimpinan cabang Muhammadiyah atau AUM PCM Krian, lantaran meraih juara 3 atau wakil 2 Duta SMK Sidoarjo di ajang Sidoarjo School Fest 4 tahun 2025 yang digelar oleh MKKS SMK Swasta di lapangan bulu tangkis GOR Sidoarjo Jawa Timur. Ikhwan Jauhar Nasrullah tampak tampil percaya diri saat melakukan fashion show di atas panggung pada malam grand final dengan mengenakan jas dan celana hitam bersama 10 besar finalis Duta SMK Sidoarjo.
Bahkan dengan tegas dan percaya diri, Ikhwan Jauhar Nasrullah menjawab pertanyaan yang diajukan Dewan Juri bertema tentang lingkungan, yakni apa komitmen seorang pelajar dalam pelestarian lingkungan. Alhasil jawaban Ikhwan Jauhar Nasrullah membuat juri terpikat dan akhirnya Nasrullah meraih juara 3 atau Wakil 2 Duta SMK Sidoarjo 2025. Nasrullah mengaku bersyukur atas prestasi yang telah dicapai. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru dan teman-temannya yang telah memberikan dukungan selama ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada guru-guru dan teman-teman saya yang sudah mensupport saya. Pelatihannya, maksudnya saya membangun atau melatih handling dan public speaking saya. Dan saya juga tidak luput dengan berdoa dan doa kedua orang tua serta teman-teman saya. Saya akan mencontohkan kepada teman-teman saya pribadi yang baik, yang jujur dan disiplin. Contohnya saya bisa. Selain mendapatkan hadiah uang tunai dan juga piala, menurut rencana pihak SMK Pemuda Krian juga akan memberikan reward kepada Ikhwan Jauhar Nasrullah. Tentunya saya sebagai kepala SMK Pemuda Krian merasa sangat bangga atas prestasi yang telah diraih oleh Ananda Ikhwan Jauhar Nasrullah kelas 10 BDP atas prestasinya mendapatkan juara 3 pada ajang Duta SMK Sidoarjo School Festival Volume 4 tahun 2025. Tentunya sangat deg-degan sekali karena ini adalah 3 tahun ketiga, 3 tahun berturut-turut sekolah kami mengikuti ajang festival ini dan 3 tahun berturut-turut menjadi 10 finalis Duta SMK. Di tahun pertama atau volume 2 kami meraih juara harapan 2. Di tahun kedua atau volume 3 kami meraih juara kedua atau wakil 1, dan di tahun ini 2025 volume 4 ini kami meraih juara 3 atau wakil 2. Tentunya harapannya adalah dengan prestasi yang diraih oleh Ananda Nasrullah ini akan menjadi motivasi bagi siswa-siswi kami SMK Pemuda Krian untuk bisa meraih prestasi yang lainnya di bidang masing-masing, dan tentunya Ananda Nasrullah ini bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi generasi muda khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Nah, tentunya kami dari pihak sekolah akan memberikan apresiasi kepada Ananda Nasrullah atas kerja kerasnya dalam meraih prestasi ini. Pemilihan Duta SMK Sidoarjo ini rutin dilakukan oleh MKKS SMK Swasta Sidoarjo setiap tahunnya sebagai representasi profit SMK yang akan mempromosikan SMK di Kabupaten Sidoarjo serta dunia vokasi. Diharapkan Duta SMK Sidoarjo memiliki kemampuan di berbagai bidang dan berakhlakul khorimah. Semangat yang sama terkait Sidoarjo School Festival, yaitu Vol 1, Vol 2, Vol 3, dan sekarang Vol 4, yaitu ingin mempromosikan terkait pendidikan vokasi khususnya SMK kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tapi muncul pertanyaan dari juri, bagaimana mempromosikan, kenapa SMK ini harus dipromosikan? Karena sekali lagi Bapak Ibu, SMK adalah salah satu solusi untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Kita semua tahu tahun 2030 sampai dengan tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana angkatan kerja atau anak-anak usia produktif itu lebih banyak daripada usia-usia non produktif. Nah, ini disebut bonus demografi. Tetapi ketika ini tidak dimaksimalkan, maka akan menjadi bencana demografi. Jadi penting untuk anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Sidoarjo, itu mempunyai kompetensi yang bagus dan juga mempunyai karakter yang bagus. Adapun para pemenang Duta SMK Sidoarjo tahun 2025 diantaranya juara 1 atau Duta SMK Sidoarjo M. Faisal Dwi Firansyah dari SMK Erlangga, Dayenta Hayu Swastika dari SMK Krian 2,
Juara 2 atau wakil 1 yakni Tengku Muhammad Rasya Dwi Islami dari SMKS Yapalis Krian. Ayesha Agni Prasiska dari SMK YPM 3 Taman. Juara 3 atau wakil 2 Duta SMK Sidoarjo yakni Ikhwan Jauhar Nasrullah dari SMK Pemuda Krian. Dan Novita Herawati Liono dari SMK Antartika 1 Sidoarjo. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.